Shalom teman-teman semua, welcome back to Ibadah Remaja KPAR GKJW Sidoarjo. Gimana kabar teman-teman semua? Pasti sungguh luar biasa ya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita semua hari lepas hari. Teman-teman juga percaya itu kan? Maka dari itu, kita sebagai anaknya harus selalu mengucap syukur ya atas segala berkat yang telah diberikan Tuhan Yesus ke dalam kehidupan kita. Oh ya teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki ibadah. Kita siapkan hati kita dan kita arahkan pikiran kita untuk fokus dalam ibadah ini. Dan kita selalu juga mengingatkan bahwa rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Maka dari itu, yuk kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Indah Rencanamu Tuhan. Teman-teman, mari kita satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menuntun ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir. Mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa atas berkat luar biasa yang telah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah remaja pada pagi hari ini. Bapa,
Berkatilah kami dan tuntunlah kami dalam ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan semuanya ini Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, kami sungguh percaya kepadamu. Haleluya. Amin. Teman-teman, setiap hari kita sudah menyaksikan begitu banyak berkat yang telah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Dan sepanjang hidup kita telah menyaksikan segala kebaikan dan segala kuasa yang ajaib dari Tuhan Yesus. Maka dari itu, kita sebagai anaknya sudah selayaknya untuk memuji namanya. Yuk kita memuji, ajaib sungguh ajaib. Ya, memang Tuhan sungguh ajaib. Mungkin bagi kita manusia, suatu hal sangat tidak mungkin untuk terjadi. Tapi bagi Tuhan, dan jika Dia berkehendak, maka semuanya bisa terjadi. Semustahil apapun di dalam pikiran dan hati kita, itu bisa dilakukan oleh Tuhan. Karena Tuhan begitu ajaib. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan jangan lupa bahwa Tuhan selalu memiliki kuasa untuk menolong kita dan memulihkan kondisi kita. Kuasa-Mu terlebih besar.
Shalom semuanya, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Pasti dalam penyertaan Tuhan kan? Pada saat ini, pagi hari ini, kita akan bersama-sama untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur jika pada pagi hari ini, Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hari demi hari. Bapa, pada pagi hari ini kami menghadap hadirat Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, saat ini kami masih beribadah secara online Tuhan. Sekalipun kami beribadah secara online, tetapi kami yakin dan percaya bahwa pengurapan Tuhan telah turun atas setiap kami masing-masing Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap kehendak Bapa dalam kehidupan kami seperti apa. Dan kiranya Engkau senantiasa menuntun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Kami mau serahkan pewartaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami bersepakat bahwa kami sudah siap Tuhan. Inilah Bapa setiap doa permohonan kami serahkan hanya di dalam satu nama Allah kami, Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang terasa dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini, firman yang menjadi perenungan kita bersama-sama itu bisa kita baca dari Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Yefta dan Efraim. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?
Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakanlah dahulu Shibolet." Jika ia berkata Shibolet, jadi tidak dapat mengucapkan dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman kita pada pagi hari ini bertema care atau peduli. Tema kita pada pagi hari ini yaitu care atau peduli. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau boleh kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-7, yang mana perikop ini menceritakan Yefta dan orang Efraim. Perikop ini menceritakan bahwa pada waktu itu Yefta beserta dengan pasukannya telah mengalahkan Bani Amon. Kita bisa membaca dari pasal yang ke-11, yaitu tentang peperangan Yefta dengan orang Bani Amon. Singkat cerita, pada waktu itu, peperangan dimenangkan oleh Yefta. Melihat kemenangan yang diraih oleh Yefta beserta dengan pasukannya, orang Efraim merasa tidak terima. Akhirnya orang Efraim mendatangi Yefta beserta dengan pasukannya. Ia mendatangi Yefta untuk mengajukan protes. Orang Efraim pada waktu itu merasa tidak terima bahwa ketika melakukan peperangan dengan Bani Amon, Yefta tidak meminta pertolongan mereka. Mendengar hal itu, Yefta merasa tidak terima. Yefta membantahnya. Yefta mengatakan kepada mereka bahwa pada waktu itu aku sudah meminta pertolongan kepada engkau, orang Efraim. Tetapi mengapa pada waktu itu orang-orang Efraim tidak memberikan pertolongan kepada Yefta beserta dengan pasukannya? Singkat cerita, akhirnya Yefta dan orang Efraim melakukan peperangan. Dan peperangan itu pun juga dimenangkan oleh Yefta beserta dengan pasukannya. Kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Yefta pastinya itu juga karena pertolongan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya kesalahpahaman antara Yefta dengan orang Efraim itu tidak akan terjadi jika mereka, khususnya orang Efraim, memperdulikan apa yang diinginkan oleh Yefta beserta dengan pasukannya. Tetapi kenyataannya, pada waktu itu, orang Efraim justru tidak memperdulikan Yefta beserta dengan pasukannya. Pada pagi hari ini, ada pelajaran yang sangat begitu
luar biasanya yang bisa kita pelajari bersama-sama bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan kita identik sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan pertolongan orang lain. Pagi hari ini kita diajarkan, kita harus saling memperdulikan satu dengan yang lain. Kita tidak boleh memiliki sikap cuek, bahkan apatis dengan lingkungan yang ada. Terlebih lagi, ada satu tokoh yang bisa kita jadikan teladan, yaitu teladan dari Tuhan Yesus sendirilah. Oleh karena kepedulian Allah Bapa bagi setiap kita, orang percaya, Ia telah rela mengaruniakan anak yang tunggal untuk kita semua, untuk menebusi dosa saya dan juga teman-teman. Kehadiran Tuhan Yesus adalah teladan yang begitu nyata yang kita bisa rasakan saat ini. Untuk itu, Tuhan pun juga mengajarkan bagi setiap kita yang telah ditebus oleh darah yang kudus untuk bisa menjadi pribadi yang senantiasa berperan aktif, bukan menjadi pribadi yang pasif. Pribadi yang mau menolong, bukan menjadi pribadi yang selalu mengharapkan pertolongan oleh orang lain. Tuhan menginginkan kita untuk bisa memperdulikan satu dengan yang lain, bukan menjadi pribadi yang cuek dengan kondisi orang lain. Tuhan menginginkan kita untuk melayani sesama kita, bukan hanya sekedar ingin dilayani saja. Pada pagi hari ini, teman-teman, pertanyaannya adalah, masihkah kita memiliki rasa peduli itu? Terlebih lagi saat ini, situasi kita, adanya pandemi ini, interaksi sosial kita apa-apa serba dibatasi. Kita jarang bisa bertemu dengan teman-teman kita yang ada di sekolah. Bahkan untuk beribadah pun kita menggunakan via online. Pertanyaannya, dengan situasi yang seperti ini, masihkah kita tetap memiliki rasa peduli itu? Atau justru rasa pedulian kita sudah luntur? Yang bisa menjawab itu semua adalah masing-masing di setiap kita. Dan pagi hari ini kita diajak, kita diingatkan kembali untuk memiliki rasa kepedulian itu, sekalipun kondisi saat ini semua serba dibatasi. Ada banyak cara yang bisa kita tunjukkan untuk mengekspresikan rasa kepedulian kita satu dengan yang lain. Misalnya, kita bisa menanyakan kabar dari teman-teman kita, entah teman-teman yang ada di sekolah, entah mungkin teman-teman yang ada di gereja, bahkan mungkin kerabat-kerabat kita yang jauh, yang biasanya kita bisa temui, tetapi dengan adanya kondisi ini kita tidak bisa saling bertemu satu dengan yang lain. Kita bisa menanyakan kabar mereka, entah lewat WA, entah lewat Line, Facebook, atau Instagram.
Ada berbagai media sosial yang bisa kita gunakan untuk tetap menjalin rasa persaudaraan kita dengan teman-teman kita, bahkan dengan keluarga kita yang jauh daripada kita. Selain kita bisa menanyakan kabar mereka lewat media sosial, kita bisa membawa orang-orang yang kita kasih melalui doa. Melalui doa adalah salah satu cara untuk kita bisa menunjukkan rasa kepedulian kita. Terlebih lagi dengan adanya musibah ini. Saya percaya ada maksud Tuhan yang begitu indah dan luar biasa bagi setiap kita. Salah satu maksud Tuhan, Tuhan ingin mengajarkan bahwa kita bisa menunjukkan rasa kepedulian kita melalui doa. Sekalipun raga kita tidak bertemu satu dengan yang lain, tetapi secara roh kita bisa bersatu dengan yang lainnya. Lewat doalah kita bisa membawa nama-nama orang yang kita kasihi untuk kita doakan. Selain kita menanyakan kabar dan juga kita saling mendoakan satu dengan yang lain, selanjutnya adalah kita bisa menunjukkan rasa kepedulian lewat mematuhi protokoler kesehatan yang telah ditetapkan. Mungkin ketika kita keluar kemana-mana, yang biasanya kita bisa langsung pergi, tetapi pada saat ini kita harus menggunakan masker. Dan kita bisa menunjukkan rasa kepedulian itu lewat, kita bisa menggunakan masker kalau kemana-mana kita keluar dari rumah, begitu. Atau selain kita bisa menggunakan masker, mungkin kita habis dari luar rumah, kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk rumah. Itulah cara-cara yang bisa kita tunjukkan untuk mengekspresikan rasa kepedulian kita bagi situasi saat ini. Tetapi pertanyaannya adalah, maukah kita untuk menunjukkan rasa kepedulian kita? Yang bisa menjawab itu semua adalah teman-teman. Saya percaya, jika kita memiliki rasa kemauan untuk tetap memberikan rasa kepedulian untuk orang-orang sekeliling kita, pasti Tuhan yang akan memampukan. Kiranya firman Tuhan yang sangat singkat ini senantiasa bisa kita hidupi bersama-sama. Terlebih lagi, pada saat ini kita akan memasuki bulan keluarga. Kita bisa menunjukkan rasa kepedulian kita bersama dengan orang tua kita, dengan kakak kita, dengan adik-adik kita, dengan keluarga kita. Kita bisa menunjukkan itu bersama-sama dengan keluarga kita. Sehingga terang kasih Kristus itu senantiasa nyata dalam diri kita dan juga keluarga kita. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk menunjukkan rasa kepedulian kita bagi orang-orang sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan telah selesai. Tetapi biarlah kasih Tuhan senantiasa tak henti-hentinya selalu menolong kami untuk memampukan kami menghidupi setiap apa yang menjadi kehendak Bapa atas kehidupan kami. Tuhan,
terus tumbuhkan semangat kepedulian kami antara satu dengan yang lain. Sekalipun kondisi saat ini sangat susah bagi kami untuk bisa berinteraksi, tapi biarlah oleh karena kasih karunia Tuhan saja senantiasa memampukan kami untuk bisa berperan aktif menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Kami mau serahkan kehidupan kami, biarlah Tuhan yang senantiasa semakin memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu saja. Inilah Bapa, setiap seru dan permohonan kami serahkan hanya di dalam satu nama Allah kami, Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, puji Tuhan ya, kita sudah mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan. Eits, tapi jangan lupa untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tidak hanya itu loh, kita juga harus mengucap syukur atas segala berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita mengucap syukur dengan kita mengumpulkan persembahan kita pada ibadah minggu hari ini, dengan menyanyikan lagu Bersyukurlah. Kini tiba saatnya kita akan doa persembahan dan juga doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali ke Tuhan untuk menghadap hadirat Tuhan. Pada saat ini Tuhan, pagi hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Mari Tuhan yang senantiasa memberkati, biarlah setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan
senantiasa dapat mempermuliakan nama Tuhan, khususnya lewat GKJW Jemaat Sidoarjo. Bapa, pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa buat setiap para pelayan Tuhan yang telah Tuhan sudah putus dan Tuhan tunjuk Tuhan dalam mengolah persembahan ini. Biarlah mereka selalu senantiasa takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati pelayanannya. Dan pada pagi hari ini juga Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang mengetahui pergumulan bangsa dan negara kami, bahkan kota kami Sidoarjo Tuhan. Saat ini Tuhan, kami terus berproses Bapa, yaitu adanya COVID-19 Tuhan. Kami mohon Bapa, biarlah oleh karena kasih-Mu saja yang senantiasa menjauhkan kami semuanya Tuhan dari virus ini Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu campur tangan untuk keberadaan bangsa kami, bahkan kota kami Sidoarjo. Kami mau serahkan setiap kami masing-masing, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kami rasa kepedulian Tuhan untuk tetap mentaati protokoler kesehatan yang telah ditetapkan Bapa. Kami mau serahkan setiap para pemimpin, mulai dari Bapak Presiden, beserta Wakil Presiden, dan juga Bapak Ibu Menteri, bahkan para pejabat Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat maupun daerah Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa berikan roh takut akan Tuhan. Biar setiap apa yang menjadi kebijakannya itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan yang ada di GKJW Jemaat Sidoarjo Bapa. Bapa, kami sungguh-sungguh menyerahkan keberadaan para pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, Bapak Ibu pengurus KRW, serta badan-badan pembantu lainnya Tuhan. Kami mau serahkan semua para pelayan Tuhan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberikan roh takut akan Tuhan. Tuhan yang senantiasa mengikat para pelayan Tuhan ini dengan kasih Kristus-Mu saja Bapa. Sehingga setiap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan sajalah. Kami mau serahkan persekutuan kami, yaitu persekutuan remaja GKJW Jemaat Sidoarjo Bapa. Bapa, sekalipun saat ini Tuhan kami masih beribadah secara online Tuhan. Kami mau serahkan keberadaan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terus kuatkanlah iman kami Bapa. Terlebih lagi Tuhan kami mau serahkan masa muda kami Bapa. Biarlah masa-masa muda kami senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa takut akan Tuhan. Dan biarlah kami pun bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami juga tidak lupa menyerahkan kedua orang tua kami. Kami mau serahkan Papa Mama kami, Ayah Ibu kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan umur panjang, Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, dan Tuhanlah yang senantiasa memberikan berkat bagi kedua orang tua kami ini Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami sudah selesai untuk berdoa syafaat Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang senantiasa selalu hadir tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga setiap kami masing-masing Tuhan. Inilah Bapa, setiap doa serta permohonan kami serahkan hanya di dalam satu nama Allah kami Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang kita sudah ada di akhir ibadah. Kiranya kita bisa menghidupkan firman Tuhan melalui perilaku-perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk berkomitmen agar kita selalu peduli dengan semua orang yang ada di lingkungan kita. Karena Tuhan terlebih dahulu telah peduli kepada kita. Dan sebagai penutup, kita pujikan Kita Harus Membawa Berita.
Selamat hari Minggu teman-teman, dan tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, tiap jam